Baik syabab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan serial kajian tata bahasa Arab bagi pemula dengan menggunakan kitab An-Nahwul Wadih jilid 2. Kali ini kita masuk pada bab Al-Mabni wal Mu'rab. Bagi yang megang bukunya atau kitabnya bisa dibuka halaman 7 ya. Al-Mabni wal Mu'rab, Mabni dan Mu'rab. Nah, pernah dengar kan dua istilah ini? Kalau pernah belajar nahwu, pasti pernah sering atau pernah dengar istilah i'rab, mabni. Mabni itu secara bahasa artinya tetap, tidak berubah. Kalau mu'rab itu berubah-ubah. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kalimat atau dalam ungkapan? Kita langsung baca contoh-contohnya. Al-amsilah, contoh-contoh. Nomor 1, Aina manziluka, di mana rumahmu? Harusnya nadanya kayak gitu ya. Aina manziluka, di mana rumahmu? Fokus pada kata aina ya. Aina di mana, manziluka rumahmu. Nomor 2, aina tadhhabu, aina di mana, tadhhabu kamu pergi. Nomor 3, ila aina tasiru, ila aina, ila itu ke, aina itu mana, berarti ila aina kemana, tasiru kamu berjalan, kamu jalan kemana, ila aina tasiru. Nah, fokus pada kata aina pada contoh nomor 1, 2, dan 3 itu aina posisinya kan berbeda-beda, tetapi aina tetap dibaca aina, tidak berganti dengan ainu, aini, atau dibaca yang lain. Nah, kata aina dalam hal ini maka dia tergolong atau termasuk dalam kategori mabni yang tetap, yang pancet, tidak berubah-ubah ya. Kita lihat nomor 4 berikutnya. Zabaha al-jazzaru syatan. Zabaha al-jazzaru syatan. Kalau kita perhatikan nomor 4, 5, dan 6 ini kata yang sama adalah zabaha, berarti kita fokus pada kata zabaha ya. Zabaha menyembelih, al-jazzaru tukang sembelih hewan atau jagal, syatan seekor kambing. Nomor 5, al-jazzaru zabaha syatan, ya maknanya hampir sama, cuma dibalik saja. Al-jazzaru tukang jagal itu, zabaha telah memotong, syatan seekor kambing. Nomor 6, hal zabaha al-jazzaru syatan, apakah tukang jagal itu telah memotong seekor kambing? Nah, kata zabaha pada contoh nomor 4, 5, dan 6 itu tetap dibaca zabaha. Zabaha ini adalah fi'il, kata kerja, fi'il madhi. Nah, karena dia dibaca tetap zabaha terus, maka kata zabaha atau secara umum fi'il madhi itu termasuk dalam kategori mabni ya, fi'il mabni gitu ya. Dari sini bisa difaham ya, bisa ngikuti ya. Itu contoh yang mabni. Kita lihat lagi nomor 7, 8, dan 9. Min ayyi makanin ji'ta, kita perhatikan ada kata yang sama pada nomor 7, 8, dan 9 itu kata apa? Yaitu kata ya min. Perhatikan kata min. Min ayyi makanin ji'ta, min ayyi makanin, dari tempat apa atau dari tempat mana ji'ta kamu datang. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas, kamu datang dari mana gitu sebenarnya ya. Min, fokus pada kata min. Min itu kan huruf jar ya. Nomor 8, ji'tu min manzili. Ji'tu saya datang, min manzili dari rumah saya. Ya. Ji'tu min manzili. Fokus pada kata min. Min terletak di tengah-tengah. Nomor 9, akhadtu min abi nuqudan. Akhadtu saya mengambil, min abi dari ayahku, nuqudan uang. Saya mengambil uang dari ayahku. Ya. Kata min di situ juga bukan terletak di awal, dia terletak di tengah-tengah kalimat. Nah, min baik nomor 7, nomor 8, atau nomor 9 tetap dibaca min, tidak kemudian menjadi man
tidak menjadi minu, mina atau mini, tetap dibaca min. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan huruf-huruf jar itu termasuk dalam kategori mabni, begitu ya, kata yang tidak berubah-ubah cara membacanya, terutama huruf akhirnya. Kita lihat contoh nomor 10. Kalau yang 1 sampai 9 itu contohnya mabni semua. Nah, kita lihat nomor 10. Nomor 10 sampai ke bawah 18 itu sepertinya adalah separuhnya, yaitu contoh-contoh yang mu'rab. Lihat, perhatikan nomor 10, nomor 11, nomor 12. Kata yang sama, kata apa? Iya, kata al-qutn. Al-qutn. Nah, kita baca nomor 10. Al-qutnu aimadus sarwati fi Misr. Al-qutnu, kapas ya. Bahasa Inggrisnya cotton. Nah, bahasa Arabnya qutn. Al-qutn aimadus sarwa. Kapas adalah aimad itu sebenarnya tiang atau pokok. Nah, as-sarwah itu kekayaan. Jadi kapas adalah kekayaan utama atau komoditas pokok, komoditas andalan di Misra, di Mesir. Al-qutn di situ dia berposisi sebagai subjek ya, di awal kata. Nomor harokatnya al-qutn, harokatnya dhamma, al-qutnu. Pada nomor 11 jana al-fallahu al-qutna. Fokus pada al-qutn. Al-qutn di situ berharokat fathah. Tidak seperti yang al-qutn pada nomor 10 yang berharokat dhamma. Kita artikan dulu. Jana memetik atau memanen. Al-fallahu petani. Al-qutna kapas. Para petani memanen atau memetik kapas. Jadi kapas di situ al-qutn menjadi objek, dia diharakati fathah. Kita baca nomor 12. Tusna'u al-malabis minal qutni. Kata al-qutn di nomor 12 itu berharokat kasrah, al-qutni. Tusna'u dibuat atau diproduksi, al-malabisu pakaian-pakaian, minal qutni dari kapas. Ya. Nah, kata al-qutn nomor 10 itu berharokat dhamma, nomor 11 al-qutn berharokat fathah, nomor 12 al-qutn berharokat kasrah. Nah, perubahan bunyi akhir kata ini disebut dengan i'rab. Kata yang berubah-ubah bunyi akhirnya disebut mu'rab. Nah, sampai di sini paham kan apa itu istilah i'rab dan mu'rab? Kita lihat lagi, kita lanjutkan contoh berikutnya biar makin paham. Nomor 13, 14, 15, perhatikan dulu apa kata yang sama di situ. Ya, kata al-wardah. Tinggal harokatnya yang berbeda-beda, harokatnya berubah-ubah. Karena kata al-wardah ini berarti dia termasuk mu'rab. Oke, kita baca dulu. Zabalat al-wardatu. Kalau dilanjutkan bacanya zabalatil wardatu. Zabalat menjadi layu. Al-wardatu bunga mawar. Mawar itu telah menjadi layu. Ya. Nah, mawar itu telah menjadi layu. Dia menjadi subjek ya. Ya. Mawar menjadi layu. Karena menjadi subjek, dia diharakati dhamma. Nomor 14. Syamimtu al-wardata. Syamimtu, saya mencium al-wardata. Kata al-warda itu diharakati fathah. Ya, karena menjadi objek. Ya, syamimtu saya mencium atau menghirup aroma al-wardata bunga mawar. Nah, karena menjadi objek diharakati fathah. Nomor 15, nazartu ilal wardati. Nazartu saya melihat ilal wardati ke arah mawar. Kata al-wardah diharakati kasrah, al-wardati karena diawali dengan huruf jar. Jadi kata al-wardah yang berubah-ubah bunyi akhirnya ini adalah contoh dari kata yang mu'rab atau kata yang beri'rab. Nah, sampai di sini paham ya? Kita baca kelompok contoh yang terakhir, yaitu 16, 17, dan 18. Itu ada kata yang sama. Ya, kata yusmir dan kata al-bustan. Ada sama-samanya. Kita baca dulu ya. Tapi di antara kata yang sama itu nanti ada yang menjadi fokus dari contoh-contoh ini.
Yang pertama kata yusmiru al-bustanu. Yusmiru berbuah, al-bustanu taman itu. Taman itu telah berbuah. Maksudnya bukan tamannya tapi pohon yang ada di taman itu gitu ya. Yusmiru al-bustanu. Nomor 17 lan yusmiro al-bustanu. Lan yusmiro tidak berbuah al-bustanu ya taman itu, maksudnya pohon yang ada di taman itu. Nah al-bustanunya tetap karena dia menjadi subjek, jadi dibaca bustanu terus. Yang berubah-ubah dan menjadi fokus dari pelajaran ini adalah kata yusmir. Yang nomor 16 dibaca yusmiru, yang nomor 17 dibaca yusmiro. Yang nomor 18 al-bustanu lam yusmir, disukun. Taman itu lam yusmir, belum berbuah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau yang nomor 16 itu yusmiru karena tidak diawali oleh kata apapun sehingga dibaca yusmiru ya. Dia mu'rob, fi'il, mudhari' ya, dan mu'rob. Nah, kemudian nomor 17 itu diawali dengan lan, berarti fi'il mudhari' kalau diawali dengan lan itu dibaca yusmiro ya. Kalau yang nomor 18 itu lam yusmir, fi'il mudhari' diawali dengan lam, berarti disukun. Nah, perubahan ini disebut dengan mu'rob. Jadi bisa kita simpulkan kalau fi'il mudhari' itu bisa berubah-ubah. Artinya fi'il mudhari' itu adalah mu'rob. Ya, kalau tadi fi'il madhi itu mabni, tetap pancet. Kalau fi'il mudhari' itu mu'rob, bisa berubah-ubah. Baik ya syabab, semoga sedikit ini bisa difahami dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya di Dars Arabi. Kita belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fiikum wa ilal liqa.